Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini. Dan izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh masuk di tahun 2024 ini. Dan kita bersyukur Tuhan sudah menolong dan menyertai kita di sepanjang tahun 2023. Nah, sebagaimana Tuhan sudah menolong dan menyertai kita di tahun 2023 yang lalu, maka di tahun 2024 ini juga kita tetap mempercayai bahwa Tuhan yang telah memimpin kita di tahun 2023, Tuhan yang sama juga yang tetap setia untuk memimpin kita di tahun 2024 ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan bagi kami semua. Secara khusus kami boleh masuk di tahun 2024 ini. Terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan di sepanjang tahun 2023. Dan kami tetap percaya Tuhan yang telah memimpin kami di tahun 2023, Tuhan yang sama juga yang akan tetap memimpin kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini kembali memberkati kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini, Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ular Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikian teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Ya. Ini berbicara tentang jaminan pemeliharaan Tuhan. Ini juga berbicara tentang jaminan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Ya, dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Nah, saudara, bicara tentang jaminan, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia, kita, pada dasarnya ini membutuhkan jaminan. Ini membutuhkan kepastian di dalam kehidupan kita. Nah, ada berbagai macam cara yang ditempuh atau yang diusahakan oleh manusia pada umumnya supaya mereka bisa memperoleh jaminan, bisa memperoleh kepastian di dalam kehidupannya. Misalnya apa, saudara?
Misalnya ada banyak orang yang mengikuti asuransi karena mereka pikir bahwa dengan memiliki asuransi mereka bisa mendapatkan yang namanya jaminan atas kehidupan mereka. Itu sebabnya banyak orang mengikuti asuransi, ya, yang mungkin saja bisa memberikan jaminan finansial. Mengikuti asuransi yang bisa saja dapat memberikan jaminan kesehatan, jaminan akan hari tua, jaminan pada saat pensiun, jaminan pada waktu mengalami kematian, jaminan ketika mengalami kecelakaan kerja, jaminan supaya bisa memperoleh pendidikan pada jenjang-jenjang tertentu, jaminan supaya bisa mendapatkan perumahan, perlindungan, dan sebagainya. Ya. Banyak orang mengikuti asuransi. Ada juga orang yang melakukan investasi, saudara. Banyak orang berinvestasi di berbagai bidang. Misalnya, ada orang yang berinvestasi, uangnya, kekayaannya diinvestasikan dalam bentuk deposito. Investasi dalam bentuk tabungan. Investasi dalam bentuk saham. Investasi dalam bentuk perumahan atau properti. Investasi di mana dia membeli kebun, investasi untuk ladang, investasi untuk peternakan, investasi dalam bidang kuliner, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Dengan berinvestasi ini, banyak orang berusaha untuk mencari jaminan di dalam kehidupannya. Bahkan saudara, ada juga yang lebih ekstrim lagi. Ya, tidak sedikit orang yang terlibat dengan praktek okultisme. Tidak sedikit orang yang terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tidak sedikit orang yang membuka komunikasi, membuka relasi dengan iblis untuk mendapatkan jaminan di dalam kehidupannya. Apa saja itu? Bisa saja jaminan itu dalam bentuk supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan, supaya dia bisa mendapatkan jodoh, supaya dia bisa mendapatkan kekayaan, supaya dia bisa mendapatkan jabatan, supaya dia bisa mendapatkan kedudukan, supaya dia bisa mendapatkan popularitas, supaya dia bisa memiliki pengaruh yang sedemikian hebat, supaya dia bisa mendapatkan perlindungan, bisa juga supaya dia bisa mendapatkan kesembuhan, bisa juga dia bisa mendapatkan kuasa untuk membuka praktek kesembuhan dan sebagainya. Bisa juga, saudara, orang membuka relasi komunikasi dengan kuasa setan melalui praktek okultisme untuk apa? Untuk memperoleh keselamatan atas dirinya dan berbagai macam tujuan-tujuan lainnya. Ini yang dilakukan oleh manusia, ya. Dari yang berinvestasi, dari yang mengikuti asuransi, sampai yang terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, manusia lakukan itu untuk apa? Untuk bisa memperoleh jaminan kepastian di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, lalu bagaimana dengan kita orang yang beriman kepada Tuhan? Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tentu saja kita tidak menyandarkan, tidak mengandalkan sepenuhnya kehidupan kita kepada hal-hal tersebut. Misalnya kepada investasi, kepada asuransi, dan sebagainya. Apalagi terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Oh, jelas tidak, saudara ya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang beriman? Tentu saja, sekali lagi, kita tidak sandarkan kehidupan kita kepada hal-hal tersebut. Sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, kita memang membutuhkan jaminan dan kepastian di dalam kehidupan kita. Tidak salah dengan investasi. Tidak ada yang salah ketika kita mengikuti asuransi. Tetapi kita tidak boleh menggantungkan, menyandarkan kehidupan kita kepada hal-hal tersebut. Atau kita tidak boleh menjadikan itu semua sebagai jaminan yang kita imani dalam kehidupan kita. Mengapa? Jawabannya adalah karena semua itu tidak bisa memberikan jaminan yang sejati. Karena semua itu investasi, ya, asuransi dan sebagainya itu tidak bisa memberikan kepastian yang bukan hanya kepastian ketika kita hidup di dunia ini, bukan hanya jaminan ketika kita hidup di dunia ini saja, tetapi itu semua tidak bisa juga memberikan jaminan, memberikan kepastian ketika kita berada di kekekalan nanti. Ya.
Inilah alasan mengapa kita tidak boleh menyandarkan kehidupan kita kepada apa yang ada di dunia ini. Kita tidak boleh menjadikan apa yang ada di dunia ini sebagai jaminan, pegangan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena semua itu sekali lagi tidak memberikan jaminan, kepastian, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun ketika kita nanti berada di dalam kekekalan. Nah, saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita, firman Tuhan pada hari ini membukakan kepada kita bahwa jaminan yang pasti, jaminan yang sejati, jaminan yang sampai kepada kekekalan bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini saja, tetapi juga jaminan yang bisa sampai kepada kekekalan adalah apa? Adalah ketika kita dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Inilah yang menjadi jaminan yang pasti. Inilah yang menjadi jaminan yang sejati. Jaminan yang bersifat kekal. Yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Apa itu? Itulah dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Kita bukan dipegang oleh kekayaan kita. Kita bukan dipegang oleh jabatan, kedudukan, popularitas, atau apapun yang kita punya. Kita bukan dipegang oleh asuransi yang kita miliki. Kita bukan dipegang oleh investasi yang kita punya. Tidak. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Itulah jaminan yang pasti. Itulah jaminan yang bersifat kekal yang dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa bagian yang bisa kita lihat dari teks firman Tuhan ini ketika berbicara tentang dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Bagian yang pertama itulah alasan dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Apa sesungguhnya yang menjadi alasan kalau kita ini dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat? Nah, di dalam perikop ini kita bisa menemukan alasan mengapa kita dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Alasan yang pertama adalah karena kita adalah umat pilihan yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 8 dan ayat 9. Saya bacakan ayat 8 dan ayat 9. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saudara, inilah yang menjadi alasan yang sangat mendasar mengapa kita dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Itulah karena kita ini adalah umat pilihan yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 ini, saudara, kita melihat bahwa Tuhan menyebut Israel sebagai hambanya yang dipilih, telah dipilih, dikasihi, ya, dipanggil, ya, dan tidak ditolak. Bahkan saudara, sekalipun mereka harus mengalami pembuangan, ya, teks ini memang berbicara tentang nubuatan akan kembalinya umat Israel dari pembuangan. Ya, sekalipun mereka harus mengalami pembuangan, tetapi Tuhan jugalah, tangan Tuhan yang kuat itulah yang pada akhirnya membawa mereka kembali dari pembuangan dan memulihkan mereka dengan tangan Tuhan yang kuat. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memegang kita dengan tangannya yang kuat. Ini semata-mata adalah kasih karunia Tuhan yang telah memilih dan mengasihi kita. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Bukan karena kita ini lebih baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan karena kita ini memiliki kelebihan-kelebihan yang membuat Tuhan tertarik sehingga Dia memilih kita, menetapkan kita dan mengasihi kita. Bukan, saudara. Kita dipilih, kita dikasihi. Ini semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak pernah bisa mengerti mengapa Tuhan memilih kita untuk menjadi umat
kepunyaannya. Kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan mengasihi kita, padahal kita ini adalah orang berdosa, padahal kita ini adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Tetapi karena kasihnya yang besar, kemurahannya yang besar, cintanya yang besar kepada kita, sehingga dia memilih kita, dia mengasihi kita, dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Sehingga dengan demikian saudara, kita dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Sekali lagi, bukan karena jasa, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Nah, sebagai orang pilihan yang telah dipilih dan yang telah dikasihinya, maka tentu saja Tuhan pasti memegang kita dengan tangannya yang kuat. Ya, hanya orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan sajalah yang pasti akan dipegang oleh tangannya yang kuat. Nah, oleh sebab itu, saudara, betapa kita sangat bersyukur dan memuji Tuhan. Oleh karena kita telah mendapatkan kasih karunia-Nya yang begitu besar, yang kita bisa dapatkan itu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kita senantiasa dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Ya. Dan jika kita dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat, maka kita pasti memperoleh jaminan yang pasti. Kita memperoleh jaminan yang sejati. Kita memperoleh kepastian atas seluruh kehidupan kita. Baik ketika kita hidup di dunia ini, maupun ketika kita berada di kekekalan kelak. Puji Tuhan, betapa besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah mujizat kesembuhan, bukanlah mujizat kekayaan, bukanlah kita mendapatkan pekerjaan, kedudukan, jabatan yang tinggi. Bukan, saudara. Berkat yang sangat besar yang harus kita syukuri senantiasa dalam kehidupan kita, itulah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang memilih kita, menetapkan kita untuk menjadi umat kesayangannya, untuk menjadi biji matanya, untuk menjadi anak-anaknya yang kekasih. Alasan yang kedua, mengapa kita dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat adalah karena kita lemah dan tidak berdaya. Ya. Tuhan memegang kita dengan tangannya yang kuat. Kenapa? Karena kita ini lemah, saudara. Karena kita ini tidak berdaya sesungguhnya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya. Saudara, di dalam teks ini kita melihat umat Israel digambarkan seperti cacing dan ulat. Ya. Ini tentu saja merupakan simbol. Ini tentu saja merupakan gambaran bahwa mereka itu adalah umat yang lemah, umat yang tidak berdaya. Ya. Apalagi mereka berada dalam pembuangan, penuh cela, malu, ya, lemah dan tidak berdaya. Tetapi Tuhan atas kasih karunia-Nya yang besar kepada mereka, menolong dan menebus mereka dari dalam pembuangan yang penuh noda dan celah itu. Menebus mereka dari rasa malu, menguatkan mereka yang lemah dan tidak berdaya dengan tangan kanannya yang penuh dengan kuasa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal yang sama juga berlaku bagi kita. Kita ini juga lemah, kita ini juga tidak berdaya, saudara. Sehingga kita perlu dipegang oleh satu tangan yang kuat, oleh satu tangan yang bisa memberikan jaminan. Bukan hanya ketika kita berada di dunia ini, tapi juga tangan yang kuat yang membawa kita juga masuk ke dalam kekekalan nanti. Siapa itu? Itulah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Kita membutuhkan tuntunan pegangan dari tangan kanan Tuhan yang kuat. Kenapa? Karena kita ini penuh dengan kelemahan. Kita ini penuh dengan kekurangan. Kita ini gudangnya yang namanya kesalahan. Ya. Saudara, kita sangat rentan sekali jatuh dalam dosa. Ya.
Kita rentan sekali untuk menyimpan kebencian terhadap sesama kita. Kita rentan sekali untuk menyimpan dendam, kepahitan. Kita rentan untuk menyembunyikan dosa supaya orang tidak mengetahui dosa yang diam-diam kita lakukan. Kita rentan terhadap itu semua. Ya. Kita rentan untuk tidak setia dengan Tuhan. Kita rentan dengan yang namanya kekhawatiran. Betapa mudahnya kita khawatir. Hari ini kita mungkin bisa memuji Tuhan. Hari ini mungkin kita bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Aku percaya akan kuasa-Mu. Tapi besok ketika ada tantangan, kita bisa saja jatuh ke dalam yang namanya kekhawatiran. Ya. Kenapa? Karena kita lemah. Kita tidak berdaya. Kita rentan menjadi khawatir. Kita rentan untuk menjadi takut. Ketika kita mendengarkan kabar-kabar yang menakutkan. Kabar-kabar yang tidak bisa memberikan pengharapan. Kita menjadi takut. Kenapa? Kita lemah dan tidak berdaya. Begitu mudahnya kita rentan terhadap yang namanya kebimbangan. Bahkan bukan hal yang mustahil kita bisa jatuh ke dalam yang namanya keputusasaan. Ya. Betapa kita rentan terpengaruh untuk mencintai dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, godaan-godaan duniawi, godaan-godaan dosa begitu deras menghampiri kita untuk mempengaruhi kita. Dan kita rentan terpengaruh untuk mencintai dunia ini. Kita rentan untuk terbawa arus dunia ini. Kita ini, saudara, seperti yang difirmankan dalam ayat 14. Kita ini seperti cacing. Kita ini seperti ulat yang lemah dan tidak berdaya. Ya, saudara tahu cacing? Saudara tahu ulat kan? Ya, sebuah makhluk, sebuah binatang yang rentan sekali mengalami malapetaka. Rentan sekali mengalami bahaya. Lemah, tidak berdaya, bisa saja hancur dan binasa kapanpun. Itulah sebabnya kita perlu dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya kita yang cacing dan ulat ini, saudara, kita bisa dibebaskan dari setiap godaan dosa. Kita bisa dibebaskan dari setiap keinginan dan cinta akan hal-hal dunia ini. Supaya kita dapat memperoleh kekuatan untuk melawan setiap keinginan dosa, untuk melawan setiap godaan, untuk cinta akan dunia ini. Kita perlu dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Kita yang cacing dan ulat, lemah tak berdaya ini, kita perlu dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat supaya kita yang cacing dan ulat ini, saudara, kita bisa bertahan di tengah tantangan dan persoalan hidup yang hebat sekalipun. Supaya kita bisa mengikuti pimpinan Tuhan, kita perlu dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Serta supaya kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal, kita juga perlu dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Ya. Jadi inilah alasan, saudara, mengapa kita perlu dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat, karena kita lemah dan tak berdaya. Saudara dan saya adalah ulat dan cacing yang lemah dan tak berdaya, bahkan rentan mengalami kehancuran. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan kiranya terus memegang tangan kita. Karena kalau Tuhan memegang tangan kita, maka ulat dan cacing yang lemah dan tak berdaya ini, saudara, di dalam tangan Tuhan yang kuat, kita akan dibawa, kita akan dituntun untuk masuk kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Meskipun kita cacing, ulat yang lemah dan tak berdaya, tetapi yang memegang kita adalah pribadi yang maha kuasa. Dan kalau yang memegang kita ini adalah pribadi yang maha kuasa, maka ulat dan cacing yang lemah dan tak berdaya ini pastilah akan disertai oleh Tuhan. Sehingga dimampukan untuk apa? Untuk mengikuti setiap tuntunan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan lagi kita mengeraskan hati. Jangan lagi kita mengikuti hawa nafsu duniawi kita. Mari kita menyerahkan diri kita untuk dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Orang yang beriman kepada Tuhan pastilah akan dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita tahu bahwa kita ini cacing dan ulat, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyombongkan diri. Meskipun mungkin saat ini kita punya sesuatu berkat yang melimpah,
Tetapi kita tidak sandarkan hidup kita kepada hal-hal yang tersebut. Kita tidak perlu menjadi sombong karena kita diingatkan bahwa kamu adalah ulat cacing yang lemah. Yang harus kita lakukan adalah kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dengan dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat, maka kita yang lemah dan tak berdaya ini, maka kita yang adalah ulat dan cacing ini akan dimampukan Tuhan untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan. Kita yang cacing dan ulat yang lemah ini, ketika dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat, maka kita mampu untuk menghadapi perkara-perkara yang besar. Kenapa? Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Nah saudara, inilah dua alasan mengapa Tuhan memegang kita dengan tangannya yang kuat. Kalau Tuhan yang memegang kita dengan tangannya yang kuat, maka tidak ada apapun, tidak ada siapapun, tidak ada kuasa apapun yang bisa melepaskan kita dari genggaman tangannya. Tidak ada, saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 29, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapa lebih besar daripada siapapun, dan oleh sebab itu seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Ini menjadi sebuah sukacita yang besar bagi kita. Ini menjadi sebuah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan inilah yang membuat pengharapan kita tidak akan pernah sirna. Meskipun di tengah-tengah tantangan dan persoalan hidup yang kita alami. Kenapa? Karena yang menyertai kita adalah Tuhan yang lebih besar daripada apapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut kita dari tangan Bapa. Oleh sebab itu, saudara, apapun pergumulan yang saudara alami saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan memegang tangan saudara. Tuhan memegang tangan kita. Sehingga saudara dan saya bisa melalui setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya. Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ya, Allah setia. Dia tidak membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Tetapi dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Inilah janji Tuhan. Dia memegang kita dengan tangannya yang kuat. Kita juga diajak, mari kita tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Kita tidak lagi membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan daging. Kenapa? Karena tangan Tuhan memegang kita. Dan tangan Tuhan yang memegang kita itu tentu saja memberikan kepada kita kekuatan. Memberi kepada kita kuasa untuk apa? Untuk menolak setiap godaan iblis, untuk menolak setiap keinginan dan godaan dosa, dan juga untuk melepaskan diri dari godaan, dari jerat dosa, dan keinginan-keinginan duniawi. Puji nama Tuhan. Nah saudara, ini adalah bagian yang pertama yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Alasan dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Ada dua alasan. Yang pertama, karena kita adalah umat pilihan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dipilih berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan alasan yang kedua, karena kita lemah dan tak berdaya. Bagian yang kedua, berbicara tentang akibat dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Apa akibatnya? Apa dampak ketika kita dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat? Saudara, Tuhan memegang umat Israel dengan tangannya yang kuat sehingga umat Israel mereka mengalami pertolongan Tuhan serta kemenangan yang daripada Tuhan. Ayat yang ke-10. Mereka juga dibebaskan dari ketakutan serta dari kekuasaan musuh-musuh mereka. Ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah saudara, dalam bagian ini kita belajar. Ketika Tuhan memegang kita dengan tangannya yang kuat, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati kemenangan di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Kita juga akan dibebaskan dari ketakutan. Kita akan diberikan kekuatan. Kita akan diberikan kuasa untuk melawan musuh kita. Siapa itu? Itulah iblis dan roh jahat. Nah inilah yang terjadi. Inilah yang kita alami ketika kita dipegang oleh tangan Tuhan
yang kuat. Nah, oleh sebab itu, saudara, apapun tantangan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan memegang tangan kita dengan tangannya yang kuat. Sehingga apa? Sehingga kita dimampukan. Sehingga kita dikuatkan. Sehingga kita dihiburkan di dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang memberikan kuasa. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga apapun pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika tangannya memegang tangan kita, maka kita dimampukan, dikuatkan, dihiburkan untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saja, saudara, tidak semua pergumulan akan dijawab Tuhan dengan tuntas. Mungkin saja kita tidak mengalami kesembuhan. Mungkin saja ada doa-doa yang Tuhan tidak jawab. Tetapi itu tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Meskipun demikian, tangannya yang kuat itu akan memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan yang sejati, sehingga kita tetap bersuka cita, biarpun kita mengalami tantangan, biarpun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Rasul Paulus pernah berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan 3 kali supaya dia dibebaskan dari duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan tidak lepaskan itu. Tuhan tidak kabulkan doanya. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, kata Tuhan. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, saudara, kadang-kadang ada yang tidak kita bisa mengerti dalam setiap kehidupan kita yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi di dalam ketidakmengertian tersebut, kita tetap merasakan penghiburan Tuhan. Kita tetap merasakan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan. Kita tetap merasakan damai sejahtera Tuhan. Itulah sebabnya meskipun di tengah tantangan, di tengah pergumulan, hati kita tetap damai. Hati kita tetap dihiburkan. Hati kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu, kita percaya, kita mengimani bahwa kita sedang dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Nah, jika Tuhan yang memegang tangan kita, maka kita akan mampu menghadapi setiap tipu muslihat iblis yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Kita tidak akan menyerah, saudara, terhadap godaan setan. Kita tidak akan memberi diri kita jatuh ke dalam tipu muslihat iblis, tapi kita melawannya, kita dimampukan untuk melawan, membongkar tipu muslihat iblis, menghancurkan tipu muslihat iblis yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Kenapa? Tangan Tuhan memegang kita. Dia berikan kuasa kepada kita. Sehingga kita mampu untuk menolak setiap godaan iblis, tawaran iblis, tipu muslihat iblis yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Kalau Tuhan memegang tangan kita, maka kita akan dimampukan, diberi kuasa. Untuk apa? Untuk kita mampu dalam memerangi dan mematikan setiap keinginan atau godaan dosa. Saudara, banyak orang Kristen bersembunyi dengan menyalahgunakan ayat firman Tuhan yang berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Saya belum bisa mengampuni karena saya ini lemah. Saya tidak bisa mengampuni orang itu. Ya. Karena saya ini manusia, saya masih daging. Ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dia sedang dipegang oleh tangan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang lebih memilih untuk tinggal dalam sakit hati, dalam dendam, dalam kepahitan, dalam dosa-dosa tertentu. Lalu dia mulai mengasihani dirinya, saya orang berdosa, inilah saya. Dia lupa bahwa tangan Tuhan memegang dia. Dia lupa bahwa Tuhan bisa memberikan kuasa kepada dia untuk melepaskan diri dari keinginan dosa, dari setiap godaan dosa yang sebenarnya merusak kehidupannya. Ya. Oleh sebab itu, saudara, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Jangan lagi simpan dosa. Tuhan mau supaya saudara keluar dari dosa. Tuhan mau supaya saudara meninggalkan dosa. Jangan simpan dosa. Jangan kasihani diri saudara. Oleh karena saudara hidup dalam dosa. Jangan. Tuhan minta kepada saudara supaya saudara keluar dari dosa. Ya. Karena dosa membawa kita kepada kehancuran. Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Oleh sebab itu kita mampu
untuk bisa memerangi, mematikan setiap keinginan dan godaan dosa. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memegang tangan kita. Tuhan melatih kita berperang untuk memerangi dan mematikan setiap keinginan dan godaan dosa. Kalau kita memang dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat, maka kita tidak akan kembali kepada dosa. Kita akan terus berusaha memerangi dan mematikan setiap keinginan dan godaan dosa. Kita mampu melakukan itu semua. Karena apa? Karena Tuhan memegang tangan kita. Dan jika Tuhan memegang tangan kita, maka itu berarti, saudara, kita sebenarnya telah mengalami penebusan yang daripada Tuhan. Kita sudah mengalami keselamatan kekal yang daripada Tuhan. Dan keselamatan itu tidak akan pernah bisa gagal, tidak akan pernah bisa hilang. Kenapa? Karena tangan Tuhan sendiri yang menjaga, karena tangan Tuhan sendiri yang memelihara, karena tangan Tuhan sendiri yang menjaminnya, tangannya yang kuat. Ya, ketika Tuhan menyelamatkan kita, maka keselamatan itu tidak bisa hilang. Keselamatan itu tidak bisa gagal. Kenapa? Yang menjaga dan memelihara dan menjaminnya bukan kita. Tadi kita sudah lihat ayat 14. Siapa kita? Kita cacing ulat yang lemah dan tidak berdaya, yang rentan masih jatuh dalam dosa. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga, memelihara keselamatan yang Tuhan berikan dengan kekuatan kita, dengan keberadaan kita yang lemah dan tak berdaya, dengan keberadaan kita yang adalah cacing dan ulat? Mustahil kita bisa menjaga keselamatan kita. Kalau kita menjaga keselamatan kita dengan kekuatan kita sendiri, maka bisa dipastikan keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan itu bisa gagal. Tetapi, oleh karena tangan Tuhan yang kuat itu, yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengeluarkan kita dari perbudakan dosa, yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Tangan Tuhan yang kuat yang sama itu jugalah yang menjamin, menjaga, dan memelihara keselamatan kekal kita itu sampai kepada nanti penggenapannya yang sempurna. Ketika kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang memegang kita dengan tangannya yang kuat. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Aplikasinya bagi kita saat ini, pertama, mari kita senantiasa bersyukur. Kita terus bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kita untuk mengalami keselamatan kekal. Atas kasih karunia dan kemurahan anugerahnya yang besar, yang menjadikan kita pada akhirnya menjadi anak-anaknya. Sekali lagi kita diingatkan bahwa semua itu bukan karena jasa dan perbuatan baik kita, bukan, saudara. Tetapi karena jasa dan perbuatan baik Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena jasa dan perbuatan baik Tuhan Yesus Kristuslah, maka kita memperoleh keselamatan kekal. Maka kita menjadi anak-anak Allah yang senantiasa dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mensyukuri anugerah yang besar ini yang telah dikaruniakannya kepada kita. Hidup orang Kristen setiap hari adalah hidup yang mengucap syukur. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita, yang bukan bersifat sementara, tetapi bersifat kekal. Yang kedua, mari kita senantiasa meyakini pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dia yang telah menebus kita. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dialah juga yang akan memimpin. Dialah juga yang akan menyertai kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu, saudara, mari ikutilah pimpinannya senantiasa. Jangan lagi kita hidup dalam dosa, buang dosa itu. Tinggalkan dosa itu. Mari kita tinggalkan semua hawa nafsu serta keinginan-keinginan duniawi. Perhatikan dan taatilah firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Tetaplah mempercayai pemeliharaannya meskipun di tengah tantangan dan persoalan hidup yang kita alami saat ini. Dan jangan lupa, beritakanlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ceritakanlah keselamatan yang daripada Kristus yang telah mengubah kehidupan kita kepada semua orang,
supaya setiap orang yang mendengarnya dapat mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Inilah yang menjadi kekuatan kami. Inilah yang menjadi penghiburan kami. Inilah yang menjadi sumber sukacita kami. Inilah yang menjadi damai sejahtera kami. Bahkan di tengah-tengah tantangan badai hidup sekalipun. Tuhan ada di sana. Dan Tuhan memegang kami dengan tangan-Mu yang kuat. Sehingga hati kami tenang. Hati kami dipenuhi dengan damai. Hati kami dipenuhi dengan sukacita. Karena kami mengetahui Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tuhan penguasa atas segala sesuatu. Dialah yang memegang tangan kami. Sehingga dengan demikian hidup kami dipenuhi dengan kepastian. Hidup kami dipenuhi dengan jaminan yang sejati. Oleh karena Tuhan yang memegang tangan kami lebih besar dari apapun juga. Dan tidak ada apapun, siapapun yang bisa merebut kami. Yang bisa melepaskan kami dari genggaman tangan-Mu yang kuat itu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa, 2024 kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami. Bahwa dalam menjalani tahun 2024 ini tangan Tuhan yang memegang kami. Dan tidak ada satu persoalan pergumulan apapun yang bisa melepaskan kami dari genggaman tangan Tuhan yang kuat. Karena tangan itu adalah tangan yang penuh kuasa. Tangan itu adalah tangan yang mengaruniakan kekuatan. Tangan itulah ya tangan yang memberikan penghiburan, sukacita. Tangan itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Tangan itulah yang menjamah hati dan pikiran kami. Sehingga kami tetap tenang. Kami tetap percaya sepenuhnya kepada pimpinan-Mu. Terima kasih apapun pergumulan umat-Mu yang sedang mereka alami saat ini. Biarlah mereka terhibur dengan firman-Mu ini. Ada Tuhan bersama dengan mereka. Tangan Tuhanlah yang menjamah dan memulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.